Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Abduliyati, NIM 240701002 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang ada di dalam buku Aswaja ini beserta jawabannya. Nah, untuk soal yang pertama adalah mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab lainnya? Nah, jawabannya adalah mengikuti selain mazhab arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya, diantaranya adalah yang pertama yaitu pada saat ini tidak sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Hal ini berbeda dengan mazhab arba'ah, sanadnya muttasil dan diriwayatkan dari para ulama hingga kepada para imam mazhab. Hal ini sebagaimana penjelasan Abdurrahman bin Ba'alawi di dalam kitabnya yang berjudul Bughya al-Murtasyidin, yang di dalamnya berisi Ibnu Shalih meriwayatkan ijma bahwasanya tidak boleh taklid kepada selain mazhab arba'ah walaupun hanya sekedar diamalkan untuk diri sendiri, lebih masalah qadha dan fatwa. Hal ini karena pendapat selain mereka tidak ada sanadnya hingga tidak dapat dipastikan penisbatannya kepada para imamnya, sehingga tidak aman dari distorsi. Nah, untuk yang kedua yaitu pendapat yang dinisbahkan kepada selain mazhab arba'ah tidak musabit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Artinya tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbahkan kepada mereka adalah mutlak tanpa syarat ataukah harus disertai syarat, atau apakah pendapat itu umum bagi semua orang dan semua kondisi ataukah khusus bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu saja. Berbeda dengan pendapat mazhab arba'ah yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan memerinci antara umum dan khususnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haytami di dalam fatwanya yang berisi, beliau rahimahullah ditanya apakah boleh bertaklid kepada sahabat radhiyallahu an dan apa dalilnya. Beliau menjawab, Imam Haramain meriwayatkan dari para ulama ahli taklid bahwasanya bagi orang awam tidak boleh melakukannya sebab pendapat mereka tidak dapat dipastikan penisbatannya atau riwayatnya tidak kuat karena pendapat-pendapat mereka tidak terbukukan dan terseleksi, sehingga tidak dapat dipastikan mana pendapat yang benar-benar dari imam dan mana yang tidak. Sebagaimana ketidakbolehan mengikuti sahabat, tidak boleh juga mengikuti mazhab tabi'in yang selain yang sama-sama pendapatnya tidak terbukukan. Taklid hanya boleh kepada salah satu mazhab arba'ah sebab mazhab mereka tersebut dengan jelas mutlak muqayyadnya, umum taksisnya dan berbeda dengan selainnya. Dari pemaparan para ulama yang telah disampaikan, setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwasanya seandainya ada pendapat sahabat atau mazhab selain mazhab arba'ah yang dapat dipastikan penisbatannya dan dapat diketahui secara pasti batasan-batasannya, maka boleh pendapatnya boleh diikuti. Nah, itu adalah jawaban dari soal tersebut.
Nah, untuk soal yang kedua adalah sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, jawabannya adalah yang pertama saya akan menjawab sumber hukum menurut mazhab Imam Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Al-Nu'man. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, As-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma, qiyas, ihtisab, urf, dan maslahah risalah. Nah, untuk yang kedua yaitu sumber hukum menurut mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Malik bin Anas. Sumber hukum dalam mazhab ini secara tertib adalah Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Qiyas, A'ma, penduduk Madinah, maslahah risalah, Sad al-Dzari'ah, khuruj min al-khilaf, dan adat. Nah, untuk yang ketiga adalah sumber hukum menurut mazhab Syafi'i. Syafi'i menimba ilmu dari Mufti Makkah Muslim bin Khalid Al-Zanji. Karena kapasitas keilmuan Syafi'i pada umur 15 tahun, Al-Zanji sudah memberikan izin kepadanya untuk berfatwa. Lalu ia berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas di Madinah. Sebelum berguru, ia sudah menghafalkan kitab Muwatta. Kitab tersebut beliau hafalkan hanya dalam waktu 9 malam. Selain kepada Imam Malik, Syafi'i juga berguru hadis kepada Sufyan bin Uyainah, Al-Fudail bin Iyad, dan Muhammad bin Syafi'i, dan lain-lain. Di antara karya-karya Imam Syafi'i adalah Al-Hujjah, Al-Risalah, Al-Iraqiyah, Al-Mabsut, Al-Sunan bil Riwayah, Al-Harmalah, Al-Tajibi, Al-Um, Al-Risalah, Ibtal, Al-Intisan, Ihtilaf Al-Hadis, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat yaitu sumber hukum menurut mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hambal al-Syaibani. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Nas, Al-Quran, hadis, ijma, fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan Al-Sunnah, hadis dhaif, dan qiyas. Nah, itu semua adalah jawaban dari soal-soal yang tadi.